Ada nggak yang hal yang belum tercapai buat Diki? Kalau memang kalau saya punya cita-cita sekarang sih, bagaimana saya tuh mempunyai, Apa lagi yang saya mau tanya ini? Pusing sudah saya. saya juga pusing apa mau saya jawab ini. Seberapa perempuan dikasih kecewa? Tidaklah, justru saya sering dikecewakan. Wow gitu ya? Iyalah. Jadi sekarang apa? Kesibukan apa ya, Diki? Iya, kalau kesibukan sekarang sih saya produktif di kesenian. Oke. Selain itu juga kuliah, kuliah juga. Tapi lebih banyak produktif itu di kesenian. Kesenian. Kesenian berupa apa itu? Lebih ke apa namanya, kesenian dan kebudayaan. Ya maksudnya apa? Kan ada kesenian ini macam-macam dia. Ya kan? Bisa jadi kesenian seni rupa, tari, iya. menyanyi. Gitu. Kalau saya sekarang itu Bang, ini saya panggil abang saya. Iya, harus itu. Jangan panggil om. Kayak lebih tua lagi. Kalau om satu kali tidak ada masalah. Kalau om dua kali ini yang parah. Jadi sebenarnya saya di bidang musik. Musik tradisional, biasa membuat musik-musik tari. Seperti itu. Tari apa? Tari tradisional. Musik ilustratif. Pokoknya dia berhubungan lebih ke musik tradisional lah, pengembangan. Kebudayaan sih pasti kebudayaan Kaili kan. Kaili. Ya, Sulawesi Tengah pada umumnya Sulawesi Tengah. Ya, tarian apa itu? Kalau tarian kebanyakan tari-tari kreasi, tari-tari tradisional. Kalau tari tradisional kan seperti tarian Mukambu, Pontano, itu kan karya Hasan Baswan kan. Itu kan sudah menjadi tari tradisional yang ada di Kota Palu. Kemudian juga tari-tari kreasi berbasis tradisional. Jadi tari kreasi ini tari yang dibuat sesuai apa mau diangkat, cerita apa yang mau diangkat, dibuatlah sudah tarinya. Maka kita lah di situ peran penting untuk membuat, seperti saya kan saya di musik, jadi saya buat sudah musiknya. Tapi lebih kebanyakan sih musik-musik ini lebih musik kreasi juga sih. Lebih banyak bermain musik kreasi. Sibukannya selain kuliah ada mengajar juga? Ya, mengajar di beberapa sekolah. Alhamdulillah kan. Saya sudah dipercayai sekolah lah untuk membuat satu garapan musik. Kalau satu sekolah ya lomba-lomba FLS 2N, festival lomba seni siswa nasional kan, biasa saya dipanggil di kontrak di situ untuk apa namanya, melatih anak-anaknya. Saya juga heran loh, awalnya kan waktu dipanggil begitu, kenapa saya dipanggil? Berarti mereka percaya saya kan, karena melihat mungkin beberapa juga saya punya karya-karya. Saya juga sering-sering tampil di Mandiri, melihat oh ini kayaknya ditarik. Alhamdulillah saya dipercaya sekolah. Ada beberapa sekolah sih. Nah, untuk prestasi sendiri pernah dapat? Kalau prestasi sih alhamdulillah ya pernah. Awalnya dari masih sekolah. Kan dulu saya waktu ikut kesenian itu kan saya 2013. Di situ saya posisi masih kelas 2 SMA lah. 2 SMA. Nah, di situ saya mulai ikut-ikut kesenian itu lomba-lomba sekolah, misalnya kayak festival musikal puisi 2014 saya pernah ikut, tapi kelompok ya. Saya pernah ikut itu, alhamdulillah juara 1 di provinsi dan mewakili ke regional Indonesia Timur. Itu lalu pertama kali saya itu. Kemudian juga adapun prestasi lainnya itu saya bermain kesenian sampai luar Pulau Sulawesi, istilah di Jawa lah. Saya kebanyakan main maksudnya mewakili daerah seperti itu. Pernah juga ikut lomba musikal puisi juara 1 tingkat nasional. Itu tahun 2017. Tapi kelompok. Dan juga pernah juga saya dapat pemusik terbaik. Pemusik terbaik 1 waktu festival Teluk Tomini. Itu 2019 kalau nggak salah, 2019. Itu prestasi. Kalau prestasi lainnya sih itu pergi ikut-ikut event di luar seperti itu. Ada alhamdulillah juga 2 tahun terakhir ini prestasi itu juga bukan prestasi tapi rezeki mungkin ya. Tapi ya bukan juga dianggap prestasi tapi rezeki. Alhamdulillah sekolah yang saya latih kemarin itu tahun 2021 nah, tahun 2021 saya membawa sekolah SMP 1 Sigi. Alhamdulillah mereka tembus nasional. Itu yang saya latih. Saya lalu kaget, kok tembus ya? Itu ternyata saya punya garapan ini
Karena bisa mungkin ini rezeki ya, rezeki, tapi kalau boleh bilang lawan banyak lah. Senior teman-teman juga bilang, banyak yang bilang, ah kamu ini jago, bukan jago, tapi ini rezeki. Saya juga tidak tahu kan, ini rezeki, mungkin rezekinya anak-anak mungkin kan, sampai mereka bisa mendapatkan juara satu. Itu alhamdulillah saya yang latih kemarin. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2022 FLS 2N lagi, saya dipanggil lagi di SMP 2 Banawa Donggala. Alhamdulillah juga tembus nasional dan mendapatkan peringkat ke-14 di nasional kalau nggak salah itu. Tapi dari semua prestasi ini pasti ada orang-orang hebat di belakangnya. Jelas pasti ada Iya. orang hebat. Terutama itu yang orang hebat itu adalah guru saya. Itu mungkin teman-teman di Sulawesi Tengah pasti tidak asing lagi namanya kan. Itu guru saya itu namanya, kalau nama apa namanya, kalau nama seniman itu Akbar Basimbasi. Tapi kalau nama sebetulnya Akbar Dian. Akbar Dian Esos lah kalau gelarnya, Akbar Dian Esos. Dia tinggal di sini. Beliau adalah guru saya. Beliau yang ajarkan saya tentang bagaimana berkesenian. Bukan hanya diajar kita bermain alat musik, tapi bagaimana pola pikir, bagaimana dalam bergaul, bagaimana dalam memahami kesenian itu secara dalam seperti apa. Karena beliau sampaikan, mempelajari kesenian jangan hanya mempelajari kulitnya saja begitu, tapi kita harus belajar juga tentang dalam kesenian. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga, kita ada juga unsur-unsur kesenian yang kita gunakan, kayak bercakap, misalkan dalam pergaulan antara hubungan kita dengan manusia, itu kan juga ada juga pola-pola pikir kesenian yang kita gunakan. Itu guru saya yang ajar begitu. Makanya saya tidak lepas dari selain guru saya juga teman-teman sanggar juga selalu support. Kita baku support oleh istilahnya. Artinya di sini tidak ada kita yang hebat, kita sama-sama belajar. Kesenian itu ada perkembangannya. Jadi semakin apa namanya, semakin tahun ke tahun itu pasti kesenian berkembang. Pasti kesenian berkembang. Contohnya kan misalkan kita dalam berkesenian kan dulu kita hanya apa ya, susah dijelaskan ini. Kayak misalkan kita kayak bagarap musik, dulu kita bagarap musik itu masih pakai pola-pola lama begitu. Nah sekarang kan sudah update, apalagi sekarang kan era musik digital, kemudian musik-musik IDM. Nah kita sebagai orang-orang yang di musik tradisional, maka kita harus menyesuaikan itu juga. Kita menyesuaikan dengan perkembangan musik sekarang. Nah, tapi kita juga harus lihat ruang, di mana ruang-ruang harus kita apa namanya, harus kita membuat musik sesuai dengan sekarang, di mana juga ruang-ruang kita harus menggunakan tradisi full atau pengembangan tradisi. Ada ruang-ruang tertentu. Tapi sebagai kita seorang musisi, kita harus update bagaimana perkembangan musik sekarang. Kalau misalkan musik tradisi dulu, misalkan kita ada tradisi kan, ada tradisi begini. Jadi ketika kita mau kembangkan, maka kita harus pengembangan, karena kalau sudah masuk ke dunia pertunjukan, maka dia bicara perkembangan. Nah, berarti kita ada namanya di situ, kita apa namanya, kita kembangkan ulang musik tradisi itu. Nah, tapi tidak menghilangkan tradisinya, artinya kita menggunakan spirit itu. Karena dia sudah ruang pertunjukan. Nah, kalau kita mau lihat aslinya, ya lihat pelaku aslinya kan. Tapi kalau sudah hadir di dunia hiburan atau mungkin di atas panggung, di atas pentas, entertain, maka kita harus bicara pengembangan sudah. Yang belum puas untuk pribadi Diki sendiri soal kesenian, pasti ada lah, karena kesenian ini kan kita jangan pernah merasa puas. Kapan kita merasa puas, maka kita akan berhenti berkarya. Artinya seperti itu. Misalkan ketika kita ada karya kan, karya aku ini memang orang, tapi kan masih kurang gitu. Jadi kita ada progres untuk apa namanya, biar lebih intens kan. Kita lakukan itu. Jadi kalau saya tidak pernah merasa puas dengan karyaku. Pasti ketika ada karya yang satu, bahkan saya akan buat lagi seperti ini. Karena pada hakikatnya kan kesenian kan berkembang terus. Tidak akan stuck di situ. Makanya saya tidak pernah merasa puas. Kapan saya merasa puas, berarti saya sudah berhenti berkesenian ini menurut saya. Berarti makanya saya ketika ada karya orang-orang suka, apresiasi, alhamdulillah, maka saya harus buat lagi lebih baik lagi. Orang apresiasi lagi lebih baik lagi. Makanya ada kekurangan itu saya tampung. Oh, kekuranganmu di sini nih. Maka itu lagi yang saya cari tahu. Seperti itu. Berarti ada referensi dari luar yang harus dikembangkan lagi. Itu tadi saya bilang, makanya kita harus update. Jangan kita, makanya beda kita kan kayak di Jawa kan. Di Jawa itu kan pasti ada sekolah. Beda kita di Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita di Sulawesi Tengah ini jujur saja kita tidak ada sekolah. Tapi orang luar apresiasi karya-karya orang Sulawesi Tengah. Kita tidak tahu bahasa akademisinya apa begitu. Misalkan kita main musik. Oh, kau main musik ini dalam nama akademisinya itu seperti ini misalkan. Padahal kita sudah lakukan. Hanya saja penamaan akademisi belum kita pahami, tapi kita sudah lakukan itu semua.
Ya. di sini. Nah, makanya di Sulawesi Selatan banyak orang otodidak kan. Otodidak ya. Nah, ada juga yang bilang kalau saya otomatis. Otomatis tinggal tambah rokoknya lagi. Aduh. Jadi apa ya, itulah kalau bicara kesenian kan kita itu update juga Bang. Harus update. Harus update. Nah, kalau untuk ini apa lagi yang saya mau tanya ini? Pusing sudah saya. Saya juga pusing apa mau saya jawab ini. Oke, tunggu ngopi Oke, dulu. sip. Sambil mengopi kita berpikir dulu apa yang saya mau tanya. Ya, saya juga bingung apa mau saya jawab ini. Oke, Diki. Ada nggak yang hal yang belum tercapai buat Diki? Memang kalau saya punya cita-cita sekarang sih, bagaimana saya tuh mempunyai kelas musik atau studio musik tersendiri lah. Jadi biar anak-anak yang ingin belajar itu, saya buka kelas kreatif istilahnya. Itu cita-cita saya. Maksudnya saya mau bagaimana selain saya dipanggil-panggil sekolah, maksudnya saya punya alat sendiri, saya punya studio sendiri. Jadi kalau orang mau belajar tentang bagaimana musik-musik kesenian kebudayaan seperti kakula, rebana, gimba atau alat tiup seperti lalove dan segala macam, cita aku saya mempunyai studio itu gitu. Biar anak-anak yang mau belajar silakan. Begitu. Ya. Itu cita-cita saya sebenarnya. Yang belum tercapai. Yang belum tercapai. Hanya ini kan saya biasa cuma nebeng-nebeng saja pakai alatnya teman. Pergi latihan di sekolah pakai alatnya sekolah. Maksud saya pengen punya alat sendiri semua begitu ya. Itu cita-cita saya sebenarnya. Tapi kalau pengkaryaan pasti saya pasti lebih ini lagi menyesuaikan dengan perkembangan musik. Jadi dia pernah ciptakan lagu? Kalau untuk lagu saya pernah. Kalau kita kan biasanya kita hanya penciptaan musik saja, karya musik. Misalkan ada tari, kita buat musiknya sesuai dengan konsepnya kan. Ya. Misalkan kita membuat musik sendiri. Jadi musik itu bercerita. Kita mau menceritakan tentang ini, maka kita buat musiknya. Bagaimana musik itu bercerita begitu, sesuai dengan apa yang mau kita angkat. Artinya saya masih belajar juga ini Bang. Maksudnya masih proses belajar terus, Tetapi memang seni harus dipertahankan ya. Iya. Sebenarnya seni itu apa ya? Kalau kita mau bilang secara umum kan banyak, seni itu banyak. Kita berjalan itu kita sudah seni, kita berbicara itu sudah seni, namanya retorik. Jadi banyak seni, banyak unsur-unsur seni. Kira-kira buat anak-anak muda, tapi sebenarnya kita masih muda ini. Iya, cuma kamu sudah tua ini. Ayo, teman-teman, buat teman-teman inovasi mereka untuk mempertahankan seni, atau seperti apa sih seni itu? Ya, jadi saya begini, buat teman-teman semua, khususnya para pekerja seni, jangan pernah stuck dalam berkesenian. Teruslah berkesenian sampai akhir hidup, karena kesenian itu sesuatu yang indah lah menurut saya. Sesuatu yang ada kepuasan diri kita sendiri yang kita rasakan dalam kesenian. Jujur Bang, saya kalau tidak kenal kesenian mungkin sudah dideker sekarang, mungkin saya sudah minum-minum, mungkin saya sudah mengkonsumsi alkohol. Tapi karena kenal kesenian itu membuat saya jadi dewasa, membuat kita jadi pikiran itu tenang, kita peka terhadap lingkungan. Itu semua yang kita rasakan dari feedback kesenian tadi itu yang kita rasakan. Makanya pesan saya buat teman-teman, teruslah berkarya, teruslah berkesenian, jangan malu untuk mempertahankan kesenian kebudayaan kita, karena itu terutama loh. Artinya jangan kita hanya mempelajari budaya luar, tetapi budaya lokal juga harus kita utamakan. Artinya berpikir lokal bertindak global, istilahnya begitu. Jadi berpikir lokal bertindak global. Makanya pesan saya jangan pernah malu berkesenian, itu saja. Jangan putus asa dalam berkarya. Karena alhamdulillah yang saya dapatkan di kesenian sekarang Bang, selain saya membuka cakrawala berpikir, mencerdaskan kita, yang saya dapat juga dalam segi ekonomis itu adalah buat sehari-hari. Misalkan kayak kita dipanggil melatih, walaupun kita tidak mengharapkan itu, tapi ada saja rezeki yang kita dapat dalam kesenian. Jadi hobi sekaligus juga berpenghasilan. Tapi bukan di situ tujuannya sebenarnya. Tapi itu merupakan hasil yang kita dapatkan selama ini begitu. Itu saja Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke, siap. Oke, aman. Ketemu tahun depan.
Lama sekali, 2 tahun depan saja. Oke.